Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan LKP Ibu Komputer. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mengenal dasar-dasar HTML. Di modul 1 ini kita sudah merangkum beberapa poin-poin penting yang cukup kita pahami atau bisa kita hafal untuk mempermudah belajar mengenal dasar-dasar HTML. Kita lanjutkan pada presentasi kita. Nah, banyak yang mungkin bertanya, apa itu HTML? Di sini sudah dijelaskan, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ya. Lalu di poin kedua, HTML bukan bahasa pemrograman. Ya, sekali lagi, HTML bukan bahasa pemrograman. Berikutnya adalah HTML memungkinkan seseorang user untuk membuat dan menyusun bagian dari HTML untuk halaman web dan aplikasi. Selanjutnya, Anda cukup menggunakan struktur kode yang sederhana, tag dan atribut untuk markup halaman website dengan basic HTML. Berikutnya adalah sejarah HTML. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di negara Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Jadi pada saat itu Tim Berners-Lee beserta timnya membuat suatu ide tentang sistem hypertext yang bisa dibaca oleh internet. Hypertext merujuk pada teks yang membuat referensi atau link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewer. Tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991 dan di dalamnya terdiri atas 18 HTML tag. Sejak saat itu, setiap kali bahasa HTML merilis versi teranyarnya, selalu ada tag dan atribut tag modifier terbaru. Berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai web standar yang resmi. Spesifikasi HTML dimaintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau disingkat dengan W3C. W3C. Cek versi terbaru dari bahasa ini di website W3C. Upgrade HTML besar-besaran terjadi pada tahun 2014 dan hasilnya adalah pengenalan HTML5. Pada upgrade tersebut terdapat semantik baru yang memberitahukan arti dari kontennya sendiri, seperti tag artikel, tag header, dan tag footer. Selanjutnya, di sini dijelaskan bagaimana cara kerja HTML. Nah, dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi HTML, .html ya, atau .htm. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun, seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya rata-rata situs web menyertakan sejumlah halaman HTML yang berbeda-beda. Contohnya beranda utama, halaman tentang kami, halaman kontak, yang semuanya memiliki dokumen HTML terpisah. Masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks, bisa disebut juga elements, yang mengacu pada building block halaman website. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Sebagian besar elemen HTML memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sintaks, seperti contoh tag dan penutup tag. Selanjutnya, di sini dijelaskan ada tag block level. Ada 3 tag block level yang harus dimiliki oleh setiap dokumen HTML. Jadi, yang harus dimiliki di garis bawah ya. Jadi, untuk kita membuat suatu dokumen HTML, dipastikan jangan sampai ada yang terlupa dari satu tag yang ada di bawah. ya. Tag tersebut adalah HTML. Di sini dijelaskan tag HTML,
tag head, dan juga tag body. Tag HTML adalah tag tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Lalu tag head adalah tag untuk menyimpan informasi meta seperti judul dan charset halaman. Selanjutnya ada tag body, adalah tag untuk melampirkan semua konten yang muncul pada satuan halaman. Kita lanjutkan. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat hello world, tulisan hello world pada halaman HTML pertama kita. Jika sudah seperti itu, kita lanjutkan ke poin kedua, memberi judul pada halaman website kita. Nah, bagaimana cara kita mengetik hello world pada HTML? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita buka dahulu text editor pada bawaan Windows kita dengan cara mengetik tombol Windows dan juga tombol R secara bersamaan. Nah, nantinya akan muncul jendela run seperti yang ada di gambar video Anda saat ini. Nah, setelah itu ketikkan notepad di dalamnya. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul jendela kosong notepad seperti contoh yang ada di video Anda. Nah, untuk tag apa saja yang kita tulis, seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi kita atau di video kita. Untuk tag, kita harus memasukkan tag utama kita. Jadi yang pertama ada tag HTML, kita ketikkan HTML. Dan juga tag penutup HTML ya. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi tag head dan juga tag penutup head. Lalu kita masukkan juga tag body dan juga tag penutup body. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpan dengan cara mengklik file lalu pilih save as. Nah, di mana tempat kita menyimpan? Saya simulasikan di video bahwa saya membuat folder baru dengan nama folder latihan 1 dan saya masuk di dalamnya dengan nama file belajar html1.html. Lalu kita klik save. Nah, karena file belajar HTML1 sudah saya buat, maka kita tinggal klik yes saja. Jika pada komputer Anda belum ada file belajar HTML1.html, tidak usah mengklik apa-apa, tinggal klik save saja. Jika sudah seperti ini, kita coba running file HTML pertama kita dengan cara membuka di mana tempat kita menyimpan HTML kita, file HTML kita. Seperti yang Anda lihat, file HTML saya pada komputer saya ini memiliki icon Mozilla Firefox karena saya men-setting Mozilla Firefox menjadi browser standar atau browser utama saya. Namun jika pada komputer Anda set browser pokok atau browser utamanya adalah Google Chrome, maka nanti di sini yang muncul adalah icon Google Chrome. Jadi yang muncul pada file HTML kita adalah icon-icon dari web browser utama pada komputer kita masing-masing. Nah, jika sudah, bagaimana cara menjalankannya? Kita tinggal double klik saja, atau kita klik kanan dengan mengarahkan mouse kita pada open bit, lalu kita buka di mana kita mau file HTML kita tampil. Saya coba dengan memilih Google Chrome karena saya ingin membuka file HTML kita atau file HTML saya di web browser Google Chrome. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Di sini tertulis tempat di mana saya menyimpan file dengan ekstensi dan juga nama filenya lengkap. Lalu di atas sendiri ada judul
nama file dan juga ekstensi HTML-nya dengan tulisan atau dengan blank ya, tampilan yang kosong, tidak ada tulisannya. Lalu kita lanjutkan, kita tambahkan tulisan hello world tanpa tanda petik pada text editor Notepad kita. Kita tambahkan di tengah-tengah tag body. Seperti ini. Lalu kita simpan dan kita refresh pada halaman web yang sudah kita buka. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat tulisan pada body HTML. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada poin kedua. Jika sudah, coba beri judul halaman website dengan menggunakan tag title. Ya, di tengah tag title kita nanti akan masukkan judul. Lalu tag title ini kita masukkan ke dalam tag head. Jadi secara penulisan nanti tag title akan kita masukkan di sini. Title, lalu tag penutup title seperti ini. Kita beri judul belajar HTML. Lalu kita klik save atau kita tekan Ctrl S pada keyboard kita. Nah, jika sudah tersimpan, kita tinggal refresh lagi pada Google Chrome kita yang sudah membuka. Nah, maka judul konten atau judul web kita sudah berganti menjadi belajar HTML. Jika ingin menggantinya lagi, kita tinggal mengganti di sini belajar HTML pertama. Kita tambahkan kata-kata pertama, lalu kita Ctrl S lagi, kita ketik tombol Ctrl S. Jika sudah tersimpan, kita reload kembali. Nah, hasilnya adalah terjadi perubahan pada judul, ada penambahan kata pertama, jadi belajar HTML pertama. Nah, sekian mengenal dasar-dasar HTML dari video kita kali ini. Untuk belajar HTML selanjutnya, kita lanjutkan pada modul 2. Dan saya harapkan untuk Anda tetap belajar dan mengikuti video ini hingga pembelajaran HTML tuntas. Terima kasih sudah melihat video saya dan salam belajar.